Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang, selamat beribadah bersama kami Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Ada begitu banyak kenyataan hidup yang membuat semangat meredup. Ada begitu banyak pergumulan dan masalah yang membuat resah dan hilang arah. Namun, sebagai orang percaya, kita bersyukur karena dalam kasih-Nya yang tak mampu kita ukur, Tuhan Yesus menjaminkan damai sejahtera. Dia berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Oleh karena itu, memasuki ibadah saat ini, mari memberi diri untuk yakin dan percaya. Yakin bahwa Dia menyertai, percaya bahwa di dalamnya ada damai sejahtera. Biarlah puja-puji dan sembah kita sungguh didasarkan pada keyakinan iman bahwa kita pun menerima warisan damai sejahtera dari Tuhan. Lalu hidup kita mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Kebenaran firman Tuhan dalam ibadah saat ini akan dilayankan oleh Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli dari GPIB Ebenezer Blitar. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, saya undang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5, bait 1, 6, dan 7. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas sorga menyembah di Engkau Khalik semesta. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami berteguh hingga hari datang-Mu. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita, dan itu menjadi bagian dari semangat Paskah, karena dalam karya kebangkitan Ia menganugerahkan warisan yang lebih berharga dari apapun juga, yaitu damai sejahtera. Namun seringkali realitas hidup membuat kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, bahkan kekhawatiran melemahkan kekuatan kita. Karena itu, biarlah dalam ibadah ini kita kembali bersama-sama merenungkan tentang warisan damai sejahtera yang kembali menyemangati kita, menggembirakan kita untuk menjalani hari-hari hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, sehingga hidup kita berdampak dan bersinar di tengah-tengah sesama. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mencipta dengan cinta, menebus dengan kasih, menuntun dan membimbing kami dengan sayang. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah Tritunggal yang senantiasa hadir dan menjaminkan hidup bagi kami, sehingga damai sejahtera-Mu sungguh-sungguh kami rasakan, lalu menuntun kami untuk hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah kenyataan hidup yang kami jalani, seringkali kami melakukan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami kadang merasa lebih pandai dari Tuhan, sehingga kami marah, mengutuki nasib yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Bahkan kami merasa bahwa Tuhan berbuat kesalahan untuk tiap perjalanan kehidupan yang kami lalui. Seringkali kami merasa rendah diri, lalu kemudian menghina diri sendiri, padahal kami adalah ciptaan Tuhan yang paling baik, sehingga di dalamnya seringkali kami juga tidak sadar menghina Tuhan yang telah mencipta kami dengan penuh cinta. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami lalai melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, juga sungguh-sungguh mengasihi sesama. Kami menjadi orang-orang percaya yang hanya memikirkan diri kami sendiri, lupa diri, lalu lupa Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami yang demikian, kami mohon ampun untuk tiap salah dan dosa kami. Kami mohon biarlah rahmat dan pengasihan Tuhan memampukan kami, sehingga ketika kami ada dalam pengampunan yang sesungguhnya, kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, lalu memaklumi kami untuk tiap salah dan dosa yang kami lakukan, sehingga tiap ajaran dari Tuhan
boleh kemudian juga kami pahami. Lalu kami mau berjalan hanya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami yang memohon pengampunan dari Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 33 bait pertama, 4, dan kelima. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara sekalian, mari berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 yang menyatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 163. Bait pertama sampai dengan bait yang keempat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia telah pergi
Dia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Disediakannya dalam rumah Bapanya, bagi sahabatnya tempat tinggal selamanya. Sambil menanti Dia, kuatkanlah hati. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya tahu jalan kasih itu. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya seraya menanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu pun bukanlah bagai yatim piatu. Roh Maha Sucilah yang menghiburkan kamu. Sampai Tuhanmu datang, amalkanlah kasih. Ingatlah amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang menyapa kami dengan firman-Mu, bahkan firman-Mu boleh menjadi sama seperti kami di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Lalu dalam tuntunan Roh Kudus kami dibimbing untuk hidup seturut dengan apa yang Kau firmankan, apa yang Kau tetapkan. Dalam iman percaya kami kepadamu, kami mau terus-menerus menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya sekadar mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan sungguh-sungguh mengerjakan karya keselamatan di dalam cinta kasih Yesus Kristus lewat kata,
laku hidup, pikiran yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus kuasailah kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab maupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam perenungan, kami sungguh-sungguh dibaharui, lalu juga sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang mengerjakannya dalam hidup beriman kami, di keluarga, di jemaat, dan di masyarakat. Kami sedia Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami juga untuk setia, mendengarkan dan melakukan ketetapan perintah Tuhan. Demi Yesus firman yang hidup dan menjaminkan kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Allah. Menanggapi bacaan pertama, kita membaca Mazmur 67. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 10, kemudian dilanjutkan dengan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, setiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Injil Yesus Kristus yang pada saat ini kita baca dari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, salam sejahtera dan juga salam kenal bagi kita sekalian. Saya bersyukur bahwa di kesempatan ini kita boleh menikmati persekutuan yang memuliakan nama Tuhan bersama-sama meskipun secara virtual. Saya Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, bisa dipanggil Pendeta Petris.
Saat ini Tuhan percayakan melalui Lembaga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk melayani sebagai pendeta ketua majelis jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer di Blitar. Bersyukur atas cinta kasih sayang Tuhan itu memampukan kita melihat berbagai macam peristiwa hidup yang terjadi di tengah-tengah hidup kita dalam kacamata Tuhan yang kemudian tetap menghasilkan sukacita. Sekalipun dalam berbagai macam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita mengalami begitu banyak hal. Kita mengalami begitu banyak pergumulan. Kita mengalami begitu banyak tantangan yang datang silih berganti. Ada begitu banyak hal-hal yang kita tidak senangi, kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Misalnya saja perpisahan. Bicara soal perpisahan, secara jarak maupun perpisahan fisik selama-lamanya karena kematian merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Dan karenanya ini yang menjadi bagian dari indahnya skenario Allah. Ia sudah menetapkan secara sempurna sejak penciptaan manusia itu terjadi. Ia juga sudah menciptakan, meng-create secara sempurna apa yang paling baik yang menjadi bagian dari kehidupan manusia termasuk ibu bapa dan saya sampai saat ini. Dan karenanya skenario yang sempurna itu juga menjadi bagian dari percakapan antara Yesus dengan para murid. Dalam perjalanan Yesus dengan para murid seperti yang dicatatkan lewat bacaan Injil kita saat ini, Yesus sendiri sudah mempersiapkan penghibur bagi mereka. Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu bagian dari realitas yang harus dialami oleh murid-muridnya pada saat itu ketika mereka harus berpisah dengan sang guru, sang rabi. Dan karenanya penghibur dijanjikan kepada para murid. Roh Kudus dijanjikan kepada mereka yang akan menuntun mereka dan pada akhirnya tetap merasakan damai sejahtera itu sendiri. Jadi ibu bapak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini kita bersyukur bahwa kita tidak pernah dibiarkannya berjalan sendirian. Meskipun kadang-kadang kita harus seorang diri. Meskipun kadang-kadang kita merasa sepi. Tapi dalam perjalanan sepi tersebut, ada banyak hal yang bisa membuat kita sepi. Kehilangan orang-orang yang dicintai, idealisme yang berbeda, cara pandang politik yang berbeda, upaya kita untuk hadir dan menghadirkan damai sejahtera itu juga bisa menjadi jalan sepi. Karena ada banyak orang yang letih berjuang menikmati jalan sepi itu. Sehingga kadang-kadang perjuangan kita rasa-rasanya sendiri dan sepi. Tapi bersyukurnya firman Tuhan hari ini yang diberitakan bagi kita sekalian dalam semangat Paskah Kristus. Semangat kebangkitannya. Semangat kemenangan mengalahkan maut itu sendiri, dikatakan di sana bahwa ada damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita dan dia pergi untuk mempersiapkan tempat. Kalau kita baca ayat pasal 14 ini di ayat yang kedua dan ketiga. Jadi ini bicara soal bagaimana perjalanan murid-murid itu dipersiapkan dalam skenario indah yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah narasi Yesus dan para murid. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita hari ini. Jadi Paskah itu bicara bukan hanya soal jaminan kehidupan yang kekal itu, yang menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi bicara soal upaya mula-mula damai sejahtera, perdamaian antara manusia dengan Allah, dan karenanya manusia harus hidup damai satu dengan yang lain. Itu karya salib.
Jadi bicara damai sejahtera yang ditinggalkan Allah dalam upaya penyalipan, bahkan upaya kemudian menjalani proses penyalipan dan jalan derita itu bicara warisan luhur yang sungguh amat berharga. Jadi kalau tema hari ini bicara soal warisan damai sejahtera, itu warisan yang menggembirakan dan menguatkan. Memang manusiawi sekali kalau kita gelisah, kalau kita gentar. Apalagi ketika kita berpisah dengan orang-orang yang jadi panutan. Kadang-kadang di satu jemaat misalnya, kalau orang yang biasanya diandalkan, orang yang sering kali diandalkan, lalu kemudian dia pergi pindah tempat, atau mungkin dia kembali ke rumah Bapa, itu membuat banyak sekali orang yang bingung, orang yang bimbang. Tapi kalau kita lihat persekutuan tetap ada sampai hari ini, itu berarti warisan damai sejahtera itu mengalir dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan mampu bergerak, melangkah dalam jaminan damai sejahtera yang ditinggalkan itu sendiri. Makanya kalau ada kedukaan itu orang seringkali bicara soal kita kenang apa yang baik dan yang menjadi teladan baik dari hidup orang tersebut yang telah dipanggil pulang terlebih dahulu mendahului kita, itu menjadi teladan yang baik untuk diteruskan. Jadi bicara damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu bicara soal situasi dan keadaan yang harusnya tidak menjadi bagian dari perjalanan hidup sendiri. Jadi kadang-kadang orang bisa berebut warisan ya. Ada film baru-baru ini bicara soal gara-gara warisan. Bicara sering kali kita memperebutkan warisan, padahal di film itu kalau mungkin Bapak Ibu, adik-adik pernah sudah menonton, saya tidak akan spoiler ya, karena kasihan yang belum menonton gitu ya. Tapi pada intinya sebenarnya seringkali kita melupakan kebersamaan hanya karena warisan. Seringkali keluarga menjadi tidak lagi rekat, justru retak karena memperebutkan warisan yang selalu fokusnya hanya pada harta. Padahal warisan itu bukan hanya hal-hal duniawi dan materi belaka, melainkan teladan iman, teladan baik dalam perjalanan kehidupan tiap-tiap saat. Itu warisan itulah yang kemudian harus menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan ini untuk diteruskan bagi dunia. Jadi bicara damai sejahtera yang rasa-rasanya sudah tidak lagi menjadi poin penting dunia ini, maka tugas panggilan pengutusan kita bersama sebagai orang-orang yang percayakan kebangkitan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang beriman bahwa karya kebangkitannya menganugerahkan keselamatan, maka damai sejahtera itu harus menjadi sebuah situasi. Karena damai sejahtera kan kata sifat. Kalau kita damai sendiri, orang lain tidak damai, itu nggak damai namanya. Tapi harus menjadi bagian dalam kebersamaan umat Tuhan. Itu poin pertama untuk kita renungkan bersama di saat ini. Poin berikutnya itu bicara soal ayat-ayat sebelumnya. Bicara soal penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di ayat 26, yang kemudian mengajarkan segala sesuatu kepadamu, itu dimulai dengan ayat-ayat pertama yang kita baca tadi dalam Injil menurut Yohanes. Di sana, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sederhana. Orang-orang yang sudah menerima karya kebangkitan dan merasakan karya keselamatan itu yang kemudian membuat dirinya damai, sehingga masalah apapun tidak menghilangkan sukacitanya, bahkan kemudian dalam kadang-kadang kelemahan iman membuatnya terus bertumbuh, melenting untuk kemudian menjadi orang-orang yang tahan banting. Orang-orang yang percaya bahwa kalau Tuhan sudah menganugerahkan damai sejahtera, maka apapun situasinya saya tetap dipenuhi dengan sukacita sambil pelan-pelan melangkah, menata hati, menata hidup. Orang-orang tersebutlah Ibu Bapa dan saya
harusnya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan karenanya menuruti segala perintah Tuhan. Lain dari itu berarti kita nggak kasihi Tuhan. Sederhana. Kalau kita sayang pada Tuhan, berarti kita harus setia dalam memenuhi janji dan komitmen kita sebagai suami istri misalnya. Janji perkawinan di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan harus sungguh-sungguh kita hayati, sehingga perkawinan Kristen adalah perkawinan yang sungguh-sungguh didasarkan pada rasa cinta dan mengasihi Tuhan, dan karena itu menuruti perintahnya. Ayah dan anak, ibu dan anak misalnya, kalau memang saling mengasihi, berarti kita juga bisa saling menghormati, menuruti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Di gereja Tuhan misalnya, kita mengasihi Tuhan dan karenanya kita patuh pada apa yang disabdakannya. Lalu dalam kesepakatan-kesepakatan bersama kita menjadi orang-orang yang bukan buat aturan untuk dilanggar, tapi menaati segala yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun dalam ketaatan dan ketundukan kita pada perintahnya bukan jaminan kita tidak mengalami tantangan dan pergumulan. Tapi tantangan dan pergumulan merupakan kesempatan bagi kita, anugerah bagi kita untuk menguji sejauh mana kita tetap setia pada perintah dan ketetapannya, sekalipun kita bergumul dan berjuang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Jadi hari ini kita belajar bersama ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya. Kita belajar bersama tentang bagaimana sempurnanya skenario Allah karena cintanya bagi dunia, termasuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Lalu sempurnanya kasihnya yang tidak terbatas, tidak bisa juga kita batasi dalam perjalanan hidup beriman. Karena itu bagi dunia, bagi siapapun. Lalu kalau kita menjadi orang-orang yang percaya pada Allah yang demikian, harusnya kita bergembira dan dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus untuk kemudian menjadi orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai di dalam Tuhan, bahkan menyenangi ketetapan dan perintah Tuhan. Orang seringkali nyanyi dengan bangga, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tapi seringkalinya kalau kita renungkan firman Tuhan itu, kalau ingat saja, kalau kita lakukan firman Tuhan dan perintahnya itu kalau yang enaknya saja. Lalu kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang mencuri kemuliaan Tuhan karena kita makan puji, kalau istilah orang Ambon. Kita sering kali mau pujian itu bagi kita dan bukan bagi Tuhan. Mari belajar. Kalau Tuhan mewariskan damai sejahtera bagi kita, maka dalam kebersamaan, sama seperti apa yang Paulus lakukan, dia terus menjadi berkat karena perjumpaannya dengan Kristus yang menyelamatkannya dan menganugerahkan damai sejahtera. Lalu ia militan melayani sehingga orang menjadi percaya Yesus Kristus yang ia sembah dan ia muliakan. Sama seperti apa yang menjadi jaminan dalam pewahyuan bahwa akan ada hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika orang-orang percaya pada saat itu di tengah-tengah zamannya Rasul Yohanes bergumul dengan pemerintah yang kemudian menganiaya mereka sebagai orang-orang percaya. Sama seperti keyakinan dalam Mazmur pujian bahwa Allah itu besar dan karenanya kita harus bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang kemudian sekalipun kita lemah, kita tetap tangguh dalam Tuhan. Sekalipun kita bergumul, kita tetap kuat karena dikuatkan oleh Tuhan. Lalu kita mau hidup benar karena damai sejahtera ditinggalkan bagi kita.
orang-orang yang bisa berbagi damai sejahtera, orang-orang yang mau hidup menjadi alat berkat bagi sesama adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ini bukan bicara bebas finansial dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang sudah percaya bahwa cukup cinta dan rahmat-Mu Tuhan, itu lebih dari cukup, yang kemudian memampukan kita untuk hidup saling mencukupkan. Bahkan kalau melayani Tuhan, rasanya tidak pernah cukup apa yang kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalani kemenangan. Karya kebangkitan Kristus memenangkan kita, dan karena itu jalani dengan kemenangan dan keyakinan bahwa damai sejahteranya ada dalam kita. Tugas kita, kasihi Tuhan dan kasihi sesama dengan segenap hati. Tuhan memberkati, menguatkan, dan memampukan kita sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita berdiri. Merespon firman Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan jaminan kehidupan yang kekal ketika kematian menjadi bagian dari hidup kami. Kami percaya sepenuhnya bahwa ini kekuatan, damai sejahtera-Mu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami lewat jaminan dan pengharapan ini memampukan kami untuk menjalani tiap suka duka, susah senang, sakit sehat yang datang silih berganti sambil terus percaya dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Karena itu Tuhan, kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri saja, melainkan kami mau juga hidup bagi sesama. Karenanya dalam syafaat ini kami mau mendoakan dunia ini dengan setiap pergumulan dan persoalan yang ada. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga dalam segala hal, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan di tengah-tengah bangsa-bangsa,
tiap bangsa boleh hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa, biarlah hikmat Tuhan melingkupi sehingga apapun yang mereka pikirkan dan putuskan, itu bukan untuk kepentingan diri dan bangsa sendiri semata, tapi untuk kepentingan orang lain juga. Dalam hal itulah kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, baik yang ada di pusat sampai di pelosok daerah, baik presiden dan jajarannya, sampai ke ketua rukun tetangga dan jajarannya. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah hikmat Tuhan melingkupi secara khusus anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Biarlah mereka juga dimampukan untuk mau memikirkan yang paling baik, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk golongan atau kelompok sendiri, tapi untuk kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Biarlah dalam setiap pergumulan bersama, dalam tiap upaya untuk memberantas kekerasan, ketidakadilan, ketidakbenaran, korupsi, dan lain sebagainya, juga pandemi, dan berbagai macam persoalan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga boleh mengambil bagian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai masyarakat, warga masyarakat, juga kami yang mengambil andil dalam pemerintahan. Biarlah segala upaya yang dilakukan itu adalah upaya yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Tiap pemikiran yang ada adalah pemikiran yang berdasarkan hikmat Tuhan semata, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami percaya pemulihan juga terjadi bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam tugas panggilan pengutusan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, tengah-tengah pergumulan, persoalan yang ada, Tuhan memberkati tiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah segala hal yang disampaikan bukan apa yang ingin dikatakan belaka, tapi semata-mata yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat. Kami berdoa secara khusus bagi gereja Kristen Indonesia. Tuhan memberkati. Lebih khusus lagi kami berdoa bagi Bapos GKI Taman Yasmin untuk seluruh program pelayanan yang ada, untuk kesehatan jemaat, untuk pengurus. Tuhan memberkati sehingga dalam segala perkara apapun yang dilakukan itu bukan untuk kemuliaan diri, namun semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati tiap anggota jemaat. Tuhan berkati tiap simpatisan. Tuhan berkati orang-orang yang menaruh hati untuk hadir dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Tiap-tiap keluarga dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam tiap upaya untuk bertahan hidup, biarlah cinta kasih Allah yang melingkupi. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan menanti kehadiran anak maupun anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan anugerahkan kesabaran, bahkan hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu dimampukan untuk kemudian terus berserah dan bersandar pada Tuhan. Tiap anggota keluarga biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi, menaungi, dan memberkati, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, apapun yang disampaikan itu semata-mata untuk menguatkan tiap anggota keluarga, lalu keluarga demi keluarga boleh hidup dalam damai dan sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami yakin apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan dan Tuhan sempurnakan. Kami berdoa bagi mereka kaum lanjut usia. Dalam menjalani masa usia lanjut mereka, biarlah kekuatan pengharapan Tuhan tambahkan. Sehingga di dalam kekuatan dan pengharapan yang Tuhan beri, mereka boleh terus menjadi orang tua yang mewariskan juga damai sejahtera. Bagi kehidupan anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, bagi kehidupan generasi selanjutnya. Lalu teladan hidup yang baik itu boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tuhan siapkan mereka, bahkan biarlah mereka juga mempersiapkan diri dalam menghadapi segala perkara termasuk sampai pada kematian. Biarlah mereka juga ada dalam kekuatan, dalam lawatan, dan dalam penyertaan Tuhan saja. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam keadaan duka cita. Mari Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan, sehingga biarlah kematian boleh menjadi bagian yang dipahami sebagai kedaulatan Allah.
Lalu kemudian kami bersukacita karena sebagai orang percaya setiap orang yang meninggal dalam nama Tuhan sungguh berharga dan seturut dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Kami yang hidup di dunia ini, biarlah kami dimampukan untuk terus berjalan dalam kebenaran yang Tuhan tuntun, Tuhan bimbing bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi tiap makan minum, tenaga medis, obat-obatan yang digunakan. Tuhan memberkati, menyertai sehingga semuanya itu boleh menjadi media berkat di tangan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi, beri hikmat, beri kesabaran sehingga mereka pun tetap kuat, sabar di dalam Tuhan. Kami percaya kesembuhan dan pemulihan seturut cara, waktu, dan kehendak Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka satu persatu. Lalu kami tahu ketika mereka pulih, mereka sembuh, mereka boleh mempersaksikan bahwa benar Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang bersyukur karena keberhasilan hidup, karena pertambahan usia, pribadi maupun pernikahan, lengkapi sukacita hati mereka. Lalu kami bergumul bersama-sama dalam pergumulan bersama untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Tuhan, karuniakan hikmat, karuniakan rahmat, lalu biarlah tiap-tiap warga jemaat dan semua pengurus yang ada mengandalkan dan berserah serta bergantung sepenuh-penuhnya pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kami percaya kehendak Tuhan itu pasti indah dan baik adanya. Ini kami yang bermohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan kehendak kami jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami. Lalu kami yakin, kami percaya bahwa kami juga ada dalam pengampunan yang Tuhan anugerahkan, sehingga biarlah kami mau hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Ini pinta doa kami Tuhan, biarlah kami berserah pada apa saja yang menjadi jawaban dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan untuk menunjang pelayanan gereja. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja ketika sudah dapat beribadah kembali secara normal. Untuk mendasari persembahan kita, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk mengiring persembahan kita, mari kita menyanyi bersama dengan Kidung Jemaat 289 bait 1, 3, 8, dan 9. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Tuhan selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu tanda penyerahan hidup kami yang menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah ini akan segera selesai. Marilah kita terus menghadirkan dan menyatakan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari dengan cara mengasihi Allah dan sesama, dan tetap mentaati firman-Nya. Lagu pengutusan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi sang
firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.